Bayangin, ada satu rumah. Di dalamnya ada 3 manusia dengan satu hubungan yang unik. Seorang ibu, seorang anak laki-laki, dan seorang perempuan yang sekarang resmi jadi bagian keluarga. Secara hukum itu sah, secara agama itu halal, secara sosial itu normal. Tapi secara perasaan, kadang kayak 3 kubu yang lagi gencatan senjata. Dan lucunya, mereka semua bilang hal yang sama. Aku sih sebenarnya nggak ada masalah, tapi ekspresinya beda cerita. Selamat datang di fenomena klasik lintas generasi. Hubungan antara mertua dan menantu. Fenomena ini bukan cuma terjadi di satu rumah, satu kota, atau satu negara. Secara sosial dan psikologis, ini terjadi hampir di seluruh dunia. Beberapa studi dalam psikologi menunjukkan konflik mertua dan menantu adalah salah satu sumber stres rumah tangga paling umum setelah masalah ekonomi. Dan menariknya, konflik ini lebih sering terjadi antara mertua dan menantu perempuan dibandingkan dengan menantu laki-laki. Bahkan angka menunjukkan sekitar 60-75% perempuan yang sudah menikah pernah mengalami ketegangan dengan mertua. Dan yang paling menarik, konflik ini jarang meledak besar, tapi sering diam-diam berkepanjangan. Alias, bukan perang terbuka, tapi lebih ke perang dingin versi dapur. Lalu, kenapa itu semua bisa terjadi? Mari kita bongkar. Secara psikologis, ada beberapa hal yang terjadi di balik hubungan ini. Pertama, perubahan peran dalam keluarga. Setelah menikah, posisi seorang anak berubah. Dulu, pusat kehidupannya ada pada orang tua. Sekarang mulai berpindah ke pasangan. Dan perubahan ini tidak selalu mudah diterima. Bukan karena orang tua tidak sayang, justru karena terlalu sayang. Nomor 2, perbedaan sistem nilai generasi dan budaya. Setiap generasi tumbuh dengan cara yang berbeda. Cara dididik berbeda. Cara melihat hidup berbeda. Cara menilai baik dan benar juga berbeda. Dan ketika dua sistem ini bertemu, yang terjadi bukan selalu konflik langsung, tapi seringnya gesekan kecil yang terus berulang. Faktor ketiga, ini yang paling sering terjadi. Ekspektasi yang tidak pernah diucapkan. Mertua punya harapan, seharusnya menantu seperti ini. Menantu juga punya harapan, seharusnya saya diperlakukan seperti ini. Masalahnya, dua-duanya tidak pernah benar-benar dibicarakan. Jadi yang terjadi bukan komunikasi tapi asumsi. Dan asumsinya hampir selalu meleset. Kalau dilihat lebih pelan, sebenarnya ini bukan sekadar mertua versus menantu, tapi dua dunia yang sama-sama merasa posisinya tergeser. Dari sisi mertua, bayangkan seseorang yang dari dulu punya peran besar dalam hidup anaknya. Dari hal kecil milih baju, masak makanan favorit, sampai ngerti mood anak tanpa perlu dijelaskan. Lalu, tiba-tiba, ada orang baru yang sekarang jadi tempat anaknya bercerita, jadi prioritas, jadi rumah utama, jadi alasan terdalamnya, bukan karena tidak suka, tapi karena takut kehilangan kedekatan. Kondisinya, tidak semua orang tua siap dengan perubahan ini. Apalagi, kalau selama ini, hubungan dengan anak sangat dekat. Respon yang muncul, kadang dalam bentuk saran, kadang dalam bentuk kritik halus, kadang juga jadi sering membandingkan. Dulu anak saya nggak gini. Kalimat yang sederhana, tapi sebenarnya penuh rasa rindu. Logika dalam pikirannya, saya lebih dulu mengenal anak saya, jadi saya lebih tahu mana yang terbaik. Padahal tanpa disadari, cara penyampaiannya bisa terasa seperti penilaian. Sekarang kita geser posisi. Dari sisi menantu, bayangkan kamu masuk ke lingkungan baru.
yang semua orang sudah saling kenal, punya cara bercanda sendiri, punya kebiasaan sendiri, dan dia masih belajar dari nol. Jadi alasan terdalamnya ingin diterima, ingin dihargai sebagai bagian dari keluarga. Kondisinya sedang beradaptasi, tapi sering merasa diawasi. Hal kecil jadi terasa besar. Masak dikomentari, ngurus rumah dibandingkan ngambil keputusan dianggap kurang tepat. Respon yang muncul awalnya diam, lalu mulai tidak nyaman, lalu perlahan menjaga jarak, bukan karena tidak peduli, tapi karena lelah merasa salah. Logika dalam pikirannya, saya sudah berusaha, tapi kenapa rasanya selalu kurang? Jadi intinya, keduanya sebenarnya tidak jahat. Keduanya hanya sedang mempertahankan posisi masing-masing. Menariknya, kedua pihak ini punya kebutuhan yang sama. Ingin dihargai, ingin didengar, ingin dianggap penting. Tapi cara mereka menunjukkannya justru saling bertabrakan. Titik konflik dan inti masalah. Kalau ditarik lebih dalam lagi, masalahnya bukan di ucapan, bukan juga di sikap luar, tapi di sesuatu yang lebih sunyi, emosi yang tidak pernah benar-benar dibicarakan. Jadi timbullah berbagai lapisan. Lapisan pertama, salah paham yang dibiarkan. Mertua berpikir, saya cuma kasih saran. Menantu merasa, saya dikritik, tidak ada yang klarifikasi, tidak ada yang meluruskan. Akhirnya, persepsi masing-masing jadi kebenaran sendiri. Lapisan kedua, komunikasi tidak langsung. Alih-alih bicara jujur, yang keluar malah sindiran, nada suara, ekspresi wajah, atau diam yang panjang. Dan anehnya, semua berharap pihak lain mengerti tanpa dijelaskan. Lapisan ketiga, ego yang halus. Ini yang paling jarang disadari. Bukan ego yang keras, tapi ego yang halus. Contohnya, saya lebih tua, harusnya dihormati. Saya pasangan sah, harusnya diprioritaskan. Keduanya benar. Tapi kalau dipaksakan jadi benturan. Yang terakhir, lapisan terdalam. Kalau ditelusuri sampai paling dalam, ada rasa takut. Mertua takut kehilangan anak, menantu takut tidak diterima, dan rasa takut kalau tidak dipahami, biasanya berubah jadi sikap yang menyakiti. Jadi inti sebenarnya adalah bukan karena tidak cocok, bukan karena tidak bisa akur, tapi karena tidak ada ruang aman untuk jujur. Tidak ada jembatan komunikasi yang jelas. Dan semua orang terlalu lama menahan perasaan. Sampai akhirnya, hal kecil terasa besar. Yang biasa jadi sensitif, dan yang seharusnya hangat malah jadi canggung. Dan di titik ini, kita mulai sadar. Kadang, masalah keluarga itu bukan karena orangnya sulit, tapi karena perasaannya tidak pernah benar-benar dipertemukan. Solusi dari semua masalah ini, kalau hubungan ini mau membaik, yang dibutuhkan bukan siapa yang berubah total, tapi siapa yang mau menyesuaikan dengan sadar. Karena dalam hubungan mertua dan menantu, selalu ada satu orang kunci di tengah, yaitu suami. Tapi sebelum ke sana, kita lihat satu persatu. Seorang ibu sekaligus mertua. Menjadi ibu itu bukan peran yang hilang. Tapi setelah anak menikah, perannya berubah. Dari yang dulu mengatur langsung, menjadi memberi ruang. Dan ini tidak mudah. Karena rasa sayang itu tetap sama. Tapi cara menunjukkannya harus berbeda. Yang sering terjadi, niatnya ingin membantu. Tapi yang sampai ke menantu terasa seperti mengoreksi. Niatnya ingin dekat, tapi caranya malah membuat jarak. Yang bisa dilakukan, coba ubah pendekatan. Bukan lagi, saya tahu yang terbaik. Tapi, jadi, saya percaya, kamu bisa. Karena, kadang yang dibutuhkan menantu, bukan arahan, tapi kepercayaan. Latihan, kecil tapi penting. Tahan satu komentar, ganti dengan satu pertanyaan. Bukan,
harusnya. Begini, tapi kamu biasanya gimana? Perubahan kecil tapi dampaknya besar. Karena itu mengubah posisi dari yang mengoreksi jadi yang menghargai. Sekarang kita geser solusi buat peran sebagai menantu. Menjadi menantu itu unik. Kamu masuk ke keluarga orang, tapi diharapkan terasa seperti keluarga sendiri. Adaptasi tapi harus cepat. Belajar tapi tidak boleh salah. Dan itu melelahkan. Yang sering terjadi, sudah berusaha tapi merasa tidak cukup. Sudah menyesuaikan, tapi tetap terasa asing. Akhirnya, memilih diam. Yang bisa dilakukan. Jangan cuma bertahan, tapi mulai membangun. Hubungan tidak selalu datang otomatis. Kadang, harus diusahakan pelan-pelan. Bukan untuk menyenangkan semua orang, tapi untuk membuka ruang saling ngerti. Contoh sederhana, mulai dari hal kecil, tanya kebiasaan, minta cerita masa lalu, dan libatkan dalam keputusan kecil. Bukan karena tidak bisa sendiri, tapi karena itu cara kamu bilang, aku menghargai kamu. Dan satu hal penting, belajar membedakan mana kritik, mana cara komunikasi yang berbeda. Karena tidak semua yang terasa menyakitkan memang niatnya menyakiti. Yang terakhir ini, peran yang paling penting. Seorang suami sekaligus anak, ini peran paling krusial. Dan seringnya justru paling dihindari, karena posisinya sulit. Di satu sisi ibu, di sisi lain istri. Dua-duanya penting, dua-duanya benar. Dan kalau dia merasa nyaman, padahal justru disitulah masalah membesar. Yang sering terjadi, suami memilih netral, dianggap tidak peduli. Suami membela satu pihak, dianggap tidak adil. Suami diam, semua makin salah paham. Yang sebenarnya dibutuhkan bukan memilih siapa yang benar, tapi menjadi jembatan yang aktif. Peran nyata suami. 1. Menerjemahkan komunikasi. Kadang ibu bicara dengan cara lama, tapi istri menangkap dengan cara berbeda. Disinilah suami harus menjelaskan, bukan membiarkan. 2. Menentukan batas sehat. Menghormati ibu bukan berarti semua harus diikuti. Mencintai istri bukan berarti memutus hubungan dengan orang tua, tapi tahu kapan harus berdiri di tengah dengan tegas dan tenang. 3. Memberi rasa aman kedua pihak. Ibu perlu tahu, anak saya tidak hilang. Istri perlu tahu, saya diprioritaskan. Kalau dua ini tidak terpenuhi, konflik akan terus berulang. Kalau diperhatikan, tidak ada yang benar-benar salah di sini. Semua hanya berusaha mempertahankan perannya masing-masing. Ibu ingin tetap, berarti istri ingin dihargai. Suami ingin semuanya baik-baik saja. Tapi hubungan tidak akan membaik kalau semua hanya bertahan di posisi masing-masing. Hubungan akan membaik saat ada yang mulai memahami, tanpa menunggu dipahami duluan. Dan dari 3 peran ini, perubahan kecil dari satu orang saja bisa mengubah suasana seluruh keluarga. Renungan lebih dalam. Kalau kita mau jujur, di balik hubungan mertua dan menantu, ada 2 hati yang sama-sama sedang belajar, tapi dari arah yang berbeda. Perasaan seorang ibu yang sudah tua. Seorang ibu tidak pernah benar-benar berhenti jadi ibu, walaupun anaknya sudah besar, sudah menikah, bahkan sudah punya keluarga sendiri. Di matanya, anak itu tetap anak kecil yang dulu. Tapi masalahnya, waktu terus berjalan, tubuh mulai lelah, tenaga tidak seperti dulu. Peran perlahan berubah, tanpa pernah ada pemberitahuan. Dan di titik itu, seorang ibu sering berada di posisi yang sulit dijelaskan. Dia ingin dekat, tapi takut mengganggu. Dia ingin membantu,
tapi takut dianggap ikut campur. Dia ingin didengar, tapi tidak tahu harus bicara bagaimana. Kadang, yang terlihat seperti banyak komentar, sebenarnya adalah bentuk lain dari aku masih ingin dianggap ada. Dan jujur saja, semakin bertambah usia, yang dibutuhkan bukan cuma dihormati, tapi dimengerti tanpa harus menjelaskan panjang lebar. Karena mungkin cara bicaranya tidak lagi lembut, cara menyampaikannya tidak selalu pas, tapi hatinya tetap sama. Masih ingin dekat, masih ingin dianggap penting, masih ingin punya tempat di hidup anaknya. Dan suatu hari nanti, pelan-pelan, tanpa kita sadari, kita juga akan ada di posisi itu. Menjadi orang tua yang berharap tidak ditinggalkan secara perasaan. Perasaan seorang menantu, anak perempuan yang sedang belajar. Sekarang, kita pindah ke sisi yang lain. Seorang menantu seringkali adalah seorang anak perempuan yang meninggalkan rumahnya sendiri. Dia tumbuh di satu keluarga dengan cara hidup tertentu, dengan kebiasaan yang sudah melekat. Lalu suatu hari, dia ikut suaminya masuk ke dunia yang benar-benar baru, lingkungan baru, aturan baru, cara bicara baru, cara menjadi keluarga yang berbeda. Dan yang sering tidak terlihat, dia tidak hanya belajar jadi istri, tapi juga belajar jadi bagian dari keluarga orang lain. Kadang dia rindu rumahnya, kadang dia ingin pulang, tapi memilih bertahan. Kadang dia juga bingung, harus jadi dirinya sendiri atau menyesuaikan sepenuhnya. Dan di tengah semua itu, dia tetap berusaha terlihat baik-baik saja. Tetap sopan, tetap menghargai, tetap menahan diri. Tapi jauh di dalam hatinya, yang dia butuhkan sebenarnya sederhana. Hanya ingin diterima, tidak dibandingkan, dan tidak selalu dianggap salah. Bukan ingin dimanjakan, bukan ingin diistimewakan, tapi hanya ingin merasa, aku nggak sendirian di sini. Titik pertemuan yang sering terlewat. Kalau dua perasaan ini dipertemukan, seorang ibu yang takut kehilangan, dan seorang menantu yang takut tidak diterima, sebenarnya mereka tidak berlawanan. Mereka hanya sama-sama butuh tempat. Tapi karena tidak saling tahu isi hati yang muncul, justru ibu merasa dijauhkan, menantu merasa dihakimi. Padahal dua-duanya sedang rapuh dengan caranya masing-masing. Mungkin kunci dari semua ini bukan siapa yang harus berubah duluan, tapi siapa yang mau mencoba melihat lebih dalam. Kalau hari ini kamu adalah menantu, coba lihat mertuamu, bukan hanya dari kata-katanya, tapi dari perjalanan hidupnya. Kalau hari ini kamu adalah seorang ibu, coba lihat menantumu, bukan sebagai orang luar, tapi sebagai seseorang yang sedang belajar di tempat yang asing. Karena pada akhirnya, hubungan ini tidak akan hangat kalau hanya menunggu dimengerti, tapi akan mulai hangat saat salah satu memilih untuk memahami duluan. Karena keluarga bukan tentang siapa yang paling benar, tapi tentang siapa yang masih mau membuka hati, meskipun tidak selalu dimengerti. Pada akhirnya, ini bukan soal siapa yang benar, tapi tentang siapa yang mau menjaga hubungan saat tidak mudah. Dalam Islam, yang disebut menyambung silaturahmi, bukan yang membalas kebaikan, tapi ia tetap menjaga meskipun hubungan sedang retak. Saat kita tetap sabar, tetap menghargai, tetap menahan diri, itu bukan lemah, itu kuat. Untuk ibu, melepaskan adalah bentuk cinta. Untuk menantu, bersabar adalah bentuk kedewasaan. Untuk suami, adil adalah bentuk tanggung jawab. Dan suatu hari nanti, kita mungkin akan berada di semua posisi itu. Karena pada akhirnya, keluarga bukan tempat untuk sempurna, tapi tempat untuk tetap kembali. Semoga rumah yang kita bangun bukan hanya kuat dari luar,
tapi juga hangat di dalam. Dan semoga Allah lembutkan hati kita untuk saling memahami sebelum semuanya terlambat.